صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود أما بعد حضرات السادة والحبائب والمشايخ إخواني وأخواتي أيها الحاضرون والحاضرات أيها الموالون والمحبون لمحمد وآل محمد أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh dengan sukacita, suasana di mana kita memperingati Walidul Ka'bah, sosok yang lahir di sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam.
dan dia adalah seorang imam. Apa pentingnya imam bagi orang mukmin? Karena nanti seperti ayat yang saya baca di awal tadi, bahwa nanti akan ada hari di mana setiap manusia akan dipanggil dengan imamnya. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Artinya memang faktor imam ini adalah faktor yang penting dalam kebertuhanan dan keberagamaan kita, dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita mendengar Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam redaksi, beliau berkata, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Jadi faktor imam itu adalah faktor yang sangat urgen, yang penting, yang fundamental, yang kalau sampai seseorang itu mati dan dia tidak mengenal imam zamannya, maka konsekuensi logisnya adalah mati jahiliyah. Man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Atau riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab sihah, ya, saudara-saudara kita ahli sunnah, ada riwayat yang berbunyi, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Jadi yang tidak punya baiat maka dia akan mati jahiliyah. Harus ada imam yang dia baiat, baru dia hendak mati jahiliyah. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Nah, riwayat yang sahih ini konsekuensinya juga berat, ya, ketika masyarakat atau umat Islam di suatu zaman dia tidak punya imam yang dia baiat, itu konsekuensinya mati jahiliyah loh, ya, enggak main-main. Ya. Sementara kalau hal ini disepakati oleh seluruh umat Islam, maka antum para pengikut Ahlul Bait adalah orang-orang yang selamat, karena antum punya imam yang antum baiat. Ya, setidaknya ketika ditanya siapa imam kalian saat ini, seperti yang ada dalam Du'aul Ahad, ya, kita berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi Sahibul Asri wal Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi kita mengenal imam zaman kita dan kita berbaiat kepadanya. Bahkan itu kita lakukan setiap pagi ketika kita baca Du'aul Ahad. Ya, enggak tahu setiap pagi atau setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tahun sekali, ala kulli hal, walaupun tidak kita baca, tapi kan kita berbaiat kepada Sahibul Asri wal Zaman. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Nah, kalau nanti saya minta sholawat, tidak perlu 3 kali. Bukan berarti 3 kali tidak bagus, tapi dalam ceramah sekali, tapi dengan penuh semangat, ya. Tes, ya. Harus ada wa'ajil farajahumnya, ya. Sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajil farajahum. Santum. Nah, tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sebenarnya Imam Ali itu adalah pemimpin pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, itu terang benderang, ya, terang laksana matahari, ya. Sebenarnya clear, sudah tidak ada masalah. Tapi karena ada upaya-upaya untuk menutup matahari, ya, walaupun tidak berhasil, ya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang matanya tertutup dari matahari, ya, matanya tertutup dari matahari. Dan karenanya perlu kita sebagai pengikut Ar-Rasul untuk menyambung lidah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ali ini bahkan dari urusan tempat lahirnya saja, ya, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Dia walidul Ka'bah. Nah, ini bukan hal yang sederhana. Dan fakta sejarah ini berusaha untuk mereka tutupi,
Karena seseorang lahir di Ka'bah itu bukan sesuatu yang biasa, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Ka'bah itu kalau kita kembali ke Al-Quran, ayat berbunyi Ali Imran ya, ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah, ya, itu rumah pertama, bangunan pertama yang wudi'a linnas, dan tentu rumah ini bukan rumah untuk tinggal. Karena kalau rumah untuk tinggal bukan linnas, ya untuk setiap keluarga. Ya, tidak mungkin ada satu rumah yang untuk seluruh umat manusia. Tapi ini bait bukan sembarang rumah, wudi'a linnas, ini rumah untuk seluruh umat manusia. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah, dan tidak berhenti di sini. Dia bukan hanya awal bait yang dibangun yang wudi'a linnas, tapi inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah, dikasih dua kriteria, mubarakan. Ini tempat yang penuh berkah, mubarak. Dan kemudian wahudan lil alamin, petunjuk ya bagi umat manusia, ya, supaya suasana tenang. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Jadi tempat ini adalah tempat yang punya dua kriteria, hudan, petunjuk, dan juga mubarak, penuh berkah dan petunjuk. Dan bahwa Maulal Muttaqin adalah orang yang dilahirkan di sana, ini juga kesepakatan sejarah. Dan bahwa cerita beliau lahir di Ka'bah itu sampai ke kita itu juga mukjizat. Karena ada banyak tangan yang berusaha untuk agar masalah ini tidak sampai ya kepada kita. Ada banyak tangan-tangan yang berusaha menutup fakta dan realita ini. Nanti kita akan bahas sedikit. Tapi subhanallah, ternyata bahwa beliau lahir di Ka'bah ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ada seorang imam minal muhaddithin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, itu yang bernama Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim An-Naisaburi ini dia adalah pengumpul riwayat-riwayat yang sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karenanya dia menulis Al-Mustadrak alas Sahihain. Jadi riwayat-riwayat yang lolos seperti kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi boleh jadi riwayat itu tidak ditemukan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari, kemudian dia menulis mustadraknya. Artinya seandainya riwayat-riwayat ini ditemukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka bakal dimasukkan dalam as-sahihain, ya, karena sesuai dengan kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dia menulis namanya Al-Mustadrak alas Sahihain. Nah, Al-Hakim An-Naisaburi ini ya membuat pernyataan seperti ini. Artinya orang yang memang mendalami riwayat, mendalami hadis, bahkan dia mampu mendapatkan banyak hadis yang sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim, dan dia tulis sebuah kitab namanya Al-Mustadrak alas Sahihain. Nah, dia berkata apa? Faqad tawataratil akhbar. Jadi berita-berita, riwayat-riwayat ini mutawatir. Faqad tawatarat al-akhbar anna Fatimata binta Asad waladat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib fi jawfil Ka'bah. Riwayat mutawatir, semua meriwayatkan bahwa Fatimah bintu Asad, bunda Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, itu melahirkan Imam Ali di tengah-tengah Ka'bah, fi jawfil Ka'bah. Dan ketika dia berkata tawatarat ini, apakah cuma sekedar ucapan atau memang ada banyak ulama yang meriwayatkan? Oh, tidak bisa ditutupi. Ya, yang meriwayatkan at-tawatur ya
Al-Kanji Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatul Athar, Ad-Dahlawi dalam Izalatul Khafa, penafsir besar Mahmud Al-Alusi, ya, sahib tafsir Al-Kabir, sampai-sampai dia buat pernyataan seperti ini. Ini Al-Alusi ini, ya, wa kaunul amir karramallahu wajhah, dan bahwa Imam Ali karramallahu wajhah, ya. Dan dari karramallahu wajhah ini kita tahu kan, kalau orang Syiah ketika menyebut nama Imam Ali biasanya alaihi salam, ya. Kalau saudara-saudara kita ahli sunnah menyebutnya dengan karramallahu wajhah. Kenapa karramallahu wajhah? Kenapa kok enggak yang lain dapat karramallahu wajhah? Karena gelar ini pun, gelar karramallahu wajhah ini juga one and only for Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak ada orang lain yang dapat karramallahu wajhah. Kenapa? Karena ini satu-satunya wajah yang tidak pernah dipakai sujud kepada berhala. Karramallahu wajhah, ya. Sebagai perbandingan dari orang-orang yang bersama Ar-Rasul ketika itu. Kalau yang ini karramallahu wajhah, ya, tidak pernah worship kepada Hubal, Al-Lat, wal Uzza, tidak pernah, ya. Naam. Wa kaunul amir, kata Al-Alusi ini, ya, karramallahu wajhah, wulida fil bait amrun masyhur, perkara yang masyhur fid dunya. Jadi dia katakan seluruh dunia tahu kalau yang lahir di Ka'bah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wa dzukira fi kutubil fariqain as-sunnah wa syiah, ya, dan juga dinukil di kitab dua kelompok sunnah dan syiah. Ini Al-Alusi. Nah, kemudian kalau kita mau baca kitab-kitab lain dari kalangan ahlu sunnah, ada Tadhkiratul Khawas Lis-Sibt Ibn Al-Jauzi, Al-Fusul Al-Muhimma Libni Sabbagh Al-Maliki, Matalibus Su'l Libni Talha Asy-Syafi'i, Nurul Absar li Muhammad Mu'min Asy-Syablanji, Murujul Dhahab lil Mas'udi, Miftahun Najah Badhashi, Nuzhatul Majalis Safwari Asy-Syafi'i, Al-Manaqib Muhammad Saleh At-Turmudi, dan bahkan ada satu alim sunni yang bernama Al-Allamah Al-Urdabadi, dia nulis kitab khusus dengan judul Ali Walidul Ka'bah. Ali adalah orang yang dilahirkan di Ka'bah, dan dia membuktikan dengan berbagai macam dalil al-adillah an-naqliyah al-mutawatirah. Dan ini penting. Jadi orang-orang yang merekam, mendokumentasikan, mencatat kelahiran Amir di Ka'bah itu penting. Karena ada tangan-tangan yang berusaha untuk menghapusnya. Dan bahkan sebenarnya cukup bahwa sosok ini adalah satu-satunya orang yang lahir di Ka'bah, untuk ketika Ka'bah dijadikan sebagai kiblat, setiap orang yang mengarahkan wajahnya ke Ka'bah pasti dia ingat siapa bayi yang lahir di sana. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Yani al-maulud mubarak. Hudan lil alamin. Al-maulud hadi. Dan nanti kita akan bahas, ya. Innama anta mundhir wa likulli qaumin had. Jadi Al-Qur'an juga pakai wa hudan lil alamin, ya. Jadi semuanya puzzle-nya nanti ketemu. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Nah, satu peristiwa ini saja sudah cukup orang untuk melihat bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu bukan bayi biasa, bukan manusia biasa. Kok bisa dari sekian banyak al-anbiya war rusul, bahkan sebaik-baik insan ilahi juga tidak dilahirkan di Ka'bah? Tujuannya apa? Bukan kemudian ketika yang lahir di Ka'bah dia lebih mulia daripada Ar-Rasul, enggak. Tapi ini menunjukkan bahwa ini adalah orang yang layak untuk menjadi pelanjut Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karena tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang dilahirkan di situ. Ya, dan dalam pertanyaan sahabat Imam Ali yang bernama Sa'sa'ah ibn Sawhan, ya, yang dia tanya itu, anta afdal am Adam, anta afdal am Musa, anta afdal am Isa. Nah, ketika sampai pada anta afdal am Isa alaihissalam, ya, saya katakan bahwa Imam Ali itu tidak enak ketika ditanya sebuah pertanyaan tentang dirinya dan orang lain.
Dan jawabannya dia harus mengunggulkan dirinya atas orang lain. Tidak nyaman dia. Karena ketika sok-sok bertanya, anta afdal am Isa alaihissalam, dan pertamanya am Adam alaihissalam, ia malah menundukkan kepalanya dan berkata, ini pertanyaanmu ini memojokkan aku. Karena terpaksa aku akan mengunggulkan diriku. Tazkiyatul mar'i li nafsihi qabi. Seseorang mengunggulkan dirinya atas orang lain. Kalau ada orang lain berbicara tentang seseorang mengunggulkan fulan atas yang lain, is okay. Tapi kalau orang itu sendiri mengunggulkan dirinya atas orang lain, ini secara etika tidak baik, ya. Ya, ini ada apa ini? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Kenapa? Bawa enggak dengar kah? Oh, makanya antum sibuk dari tadi. Ana juga ikut sibuk lihat antum ini. Ya, satu solawat penuh semangat. Solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum. Ya, jadi poin pertama tadi tentang kelahiran Maulal Muttaqin di dalam Ka'bah. Dan kelahiran di dalam Ka'bah ini bukan hal yang biasa, hal yang luar biasa, karena terkait dengan mubarakan wa hudan lil alamin. Naam. Bayangkan setiap orang yang sholat menghadap Ka'bah, dia akan ingat dengan Ali bin Abi Thalib. Sayangnya peristiwa beliau lahir di Ka'bah ini tidak banyak dibicarakan. Orang berusaha untuk menutupnya, untuk menguburnya. Karenanya, padahal ini ada dalam literatur baik Ahlus Sunnah maupun Syiah, dan ini harus terus kita kumandangkan. Supaya nanti setiap orang sholat dia ingat bahwa Walidul Ka'bah Ali. Dan dia akan tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi memang ini manusia ini yang syarat dengan berbagai macam keajaiban. Di antaranya, kenapa kadang-kadang penceramah Syiah itu sering mengutip riwayat-riwayat dari Ahlus Sunnah untuk Ahlul Bait? Ya, tujuannya karena kita ini innamal mu'minuna ikhwah. Kita ingin menunjukkan poin-poin kesamaan kita, bahwa kesamaan kita itu ada di mana-mana. Dan bahwa Ahlul Bait sebagai afdalul khalaik ba'da Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu confirm. Tidak ada Sunnah dan Syiah. Ya. Jangan kemudian Ahlul Bait seakan-akan hanya milik Syiah, jangan. Karena kita berusaha mengungkap bahwa apa yang menjadi keyakinan kita ada dalam kitab-kitab kalian, ada fi kutubil muslimin. Nah, dan di antaranya di sini kan disebut qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan ini juga dalam riwayat Ahlus Sunnah. Unwanu sahifatil mu'min, lanjutkan apa? Ya, saya baca awalnya, antum baca selanjutnya agak keras ya. Unwanu sahifatil mu'min. Ini juga sesuatu yang luar biasa dan harus dikaji. Ini bukan Rasul bukan ngomong untuk sekedar memuliakan Ali, untuk memuji Ali. Nah, ini pujian-pujian yang, dan kita tahu kan Rasul kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap statementnya, setiap keterangannya itu adalah petunjuk. Karena itu dalam kitab Sahih Muslim ya, itu perawinya kebetulan Ali sendiri ya. Tapi di Sahih Muslim, Sahih confirm ya, bahwa Imam Ali pernah berkata begini, dan dia awali dengan sumpah, walladzi falaqal habbah, demi zat yang membelah biji atau membelah benih, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasama, dan menciptakan makhluk hidup, menciptakan manusia.
innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah menjadi janji titah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ilayya, innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilayya. Apa itu? Alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghidhani illa munafiq. Tidak mungkin mencintai aku kecuali mukmin, dan tidak mungkin membenciku kecuali munafik. Ini manusia apa ini? Ini manusia apa yang sampai urusan cinta dan benci kepadanya menjadi barometer iman dan kemunafikan? Siapa orang ini? Ini bukan sembarang orang. Jadi biasanya hak dan batil itu tidak diukur dengan ketokohan. Imam Ali sendiri berkata kan, dalam perang Jamal umpamanya, ketika sahabat-sahabat Ali berkata, ya Ali, apakah kita perang menghadapi fulan dan fulan yang juga sahabat-sahabat Ar-Rasul? Mereka gamang, mereka bingung. Katanya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kenapa kamu gentar yang melihat tokoh-tokoh besar itu ya? Dan kita harus berperang dengan mereka. Sahabat-sahabat besar, Amthal Talha wa Zubair, dan di sana ada Ummul Mukminin Aisyah. Perang dengan mereka. Sulit mereka untuk narik pedang dari selongsongnya. Katanya Malik, innaka lamalbusun alaik. Cara berpikirmu terbalik. Innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdarir rijal. Kebenaran dan kebatilan tidak bisa diukur dengan tokoh-tokoh. Manusia bisa berubah, tokoh bisa berubah, tapi kebenaran dan kebatilan tidak bisa berubah. Karenanya jangan pernah mengukur kebenaran dengan tokoh, ukurlah tokoh dengan kebenaran dan kebatilan. I'rifil haq, ta'rif ahla. Kenali kebenaran, nanti kamu akan tahu siapa yang ada di balik kebenaran. Wa'rifil batil, ta'rif ahla. Kenali kebatilan, sehingga kamu tidak gampang. Kalau kamu sudah punya pemahaman tentang hak dan batil, kamu tinggal melihat siapa yang ada di balik al-haq dan siapa yang ada di balik al-batil. Jadi jangan ukur kebenaran dan kebatilan dengan tokoh, tapi ukur tokoh-tokoh dengan kebenaran dan kebatilan. Itu bagi manusia-manusia biasa begitu, tapi bagi Ali bin Abi Thalib bahkan figurnya bisa menjadi ukuran kebenaran dan kebatilan. Binasir Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya Ali bin Abi Thalib, seorang tokoh yang bahkan dia bisa sampai pada hakikat kebenaran. Jadi tokoh ini sama dengan kebenaran, tokoh ini sama dengan hak. Dan karenanya Rasul berkata, Aliyun ma'al haq wal haq ma'al. Ini sebenarnya cukup dengan satu riwayat ini, cukup orang untuk tunduk kepada Ali bin Abi Thalib pasca Ar-Rasul, karena tidak ada yang diberi penyifatan seperti itu oleh Ar-Rasul. Ini harus tokoh yang maksum, harus tokoh yang luar biasa untuk seseorang bisa sampai sama dengan kebenaran, menjadi ukuran kebenaran dan kebatilan. Dan saking hebatnya tokoh ini sampai kecintaan padanya itu tanda keimanan, dan kebencian padanya tanda kemunafikan. Ini tokoh yang sudah sampai pada hakikat-hakikat makna al-haq dan batil, makna al-iman wan nifaq. Ya. Aliyun ma'al Quran wal Quran ma'ali. Kurang apa sudah? Ya, riwayat tadi ya, yang ada di Sahih Muslim. Qala Ali walladzi falaqal habba wa bara'an nasama innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Nah, jadi tentang Ali sendiri itu bertabur mukjizat. Ini sosok ini adalah sosok yang bertabur mukjizat. Dalam satu majelis kita tidak bisa berbicara tentang fadhail Ali bin Abi Thalib semuanya, tidak bisa. Kita sepercik saja. Yang pertama, poin tempat lahirnya Ka'bah, sesuatu yang luar biasa. Inna awwala baitin wudi ahlin nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi tempat ini mubarak dan hudan.
Ali maulud mubarak dan dia adalah pemberi petunjuk. Innama anta mundhir wa likulli qaumin had. Oke. Dan kemudian tentang cinta dan benci kepada Ali bin Abi Thalib. Selesai ini sebenarnya. Ini selesai sebenarnya. Jadi tidak boleh ada alasan orang ragu kepada Ali bin Abi Thalib. Selesai. Ini permasalahan yang jelas ini. Loh, cuma benci saja itu kemunafikan. Lah bagaimana dengan memerangi? Bagaimana dengan melaknat beliau di mimbar-mimbar? Loh, benci saja. Benci itu kan di hati kan? Itu ukuran nifak. Nah kalau benci ini kemudian diwujudkan dalam bentuk memerangi, memusuhi, dan kemudian mencaci atau melaknat, oh ini sudah kebencian yang sudah diaplikasikan ini, yang sudah diaktualkan ini, ya bisa lebih daripada nifak. Jelas ini permasalahan. Tidak perlu seminar untuk ini, tidak perlu diskusi panjang, saking jelasnya masalah ini ya. Nah, oke. Kemudian bahkan Rasul itu ketika doa untuk Imam Ali, doanya itu doa politis tanda kutip, doa yang selalu membangun garis tegas yang membedakan antara hak dan batil. Contoh umumnya. Ini kita bahas sedikit ya. Kita kan meyakini bahwa Islam agama sempurna, yakin enggak? Ada ayatnya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama sempurna. Konsekuensi logis daripada bahwa agama ini sempurna, agama ini harus mengatur semua aspek kehidupan manusia. Tidak boleh ada yang dalam agama ini tidak ada aturannya. Kalau ada aturannya berarti tidak sempurna. Katanya sempurna. Katanya al-yauma akmaltu. Karenanya Islam ini diantara ahli-ahli hukum barat orientalis ketika melihat Islam itu diantara kekaguman mereka terhadap Islam adalah betapa Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur semua aspek kehidupan. Tidak ada yang tidak diatur dalam agama ini. Semuanya diatur, komprehensif. Bahkan hal-hal yang remeh-temeh diatur. Kita bercermin, mau bersolek diatur. Caranya nyisir rambut diatur di dalam agama ini. Ada doanya kan? Sampai ada doanya, mau memperindah wajah, melihat cermin ada doanya, melihat cermin ada wajah, ada doanya. Caranya jalan diatur dalam Islam ini. Bagaimana cara kita ketemu orang menyapa? Diatur. Cara sapa menyapa diatur. Urusan ke kamar kecil, itu kaki mana dulu, apa doanya, kalau keluar doanya apa. Bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang paling tidak ingin kita ceritakan itu diatur caranya. Ada cara-cara istibro dan lain sebagainya kan. Cara bersuci, membersihkan diri setelah kita melepas hajat. Kan begitu kan? Pertanyaannya sekarang, jadi ini kita akan membuktikan kebenaran imamah boleh jadi dari sisi hal-hal yang sifatnya sosial, sudah tidak pakai apa namanya itu di fakta sosial ya, tidak pakai fakta sosial politik lah, tidak pakai dalil dulu kita bahwa imamah itu pun dari sosial politik juga harus, karena kalau enggak ini berkonsekuensi kepada Islam bukan agama yang sempurna. Oke, kita akan bahas sedikit ini ya. Pertama, kalau memang Islam agama sempurna, berarti Islam harus mengatur semua aspek kehidupan manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah Islam mengatur urusan kepemimpinan? Pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang Islam yang berani berkata bahwa Islam tidak ngatur. Tidak ada yang berani, karena kalau dia mengatakan tidak ngatur, berarti ya, Islam agama yang bukan pasti mereka mengatakan semuanya mengatur. Oke, kalau mengatur apa konsepnya?
Konsep kepemimpinan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa konsepnya? Setidaknya ada dua pendapat kan. Pendapat yang pertama imamah seperti yang kita yakini. Pendapat yang kedua wa amruhum syura bainahum. Ada dalilnya, ada Al-Qur'annya juga. Tapi kita bahas ya, kita bahas sedikit ya. Jadi tidak ada yang berani bahwa Islam tidak punya konsep kepemimpinan pasca Rasul, pasti punya. Ya, tapi ketika punya apa? Konsepnya apa? Wa amruhum syura bainahum. Ayat Al-Qur'an. Kita mengatakan imamah. Yang imamah ini kita letak tepi dulu lah. Ya, kita taruh di pojok dulu imamah ini. Kita bahas tentang syura tadi ini. Oh, syura. Oke. Syura, bagaimana Islam mengatur syura untuk milih pemimpin? Seperti apa aturan yang sampai dari Ar-Rasul? Ada ART-nya harus jelas. Katanya syura, berarti kan aturannya adalah syura. Nah kalau syura, seperti apa syura yang digendaki oleh Islam itu untuk milih pemimpin seperti apa? Kita mau tahu itu. Ini yang berbicara fakta sosial dan politik. Ini tidak tahu ini bisa masuk kajian-kajian antropologi atau tidak, ini tidak tahu ini ya. Tapi yang jelas ini fakta sosial dan politik. Kita mau uji dari segi fakta sosial dan politiknya, realitas sejarahnya seperti apa. Oke, syura. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau buat perbandingan. Kalau yang diyakini oleh pengikut Ahlul Bait atau oleh masyarakat Syiah, urusan kepemimpinan pasca Ar-Rasul ini adalah imamah ilahiyah, bin nasil ilahi, ja'lun ilahi, Allah yang menentukan melalui Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, clear. Tapi tidak melibatkan suara rakyat. Imamah ilahiyah yang kita yakini ini tidak melibatkan suara rakyat, tapi Rasul ketika mengangkat Ali bin Abi Thalib di peristiwa Ghadir, Rasul hadirkan seluruh sahabat, puluhan ribu sahabat sengaja dikumpulkan hanya untuk Rasul menyampaikan. Kalau kita baca doa nutbah ya, ini kan hadis Ghadir juga mutawatir. Ya. Peristiwa Ghadir mutawatir. Faqala wal mala'u amama man kuntu maula fahadha aliyun maula. Ya, ini kepemimpinan yang urusannya adalah nasun ilahi, ja'lun ilahi, tapi Rasul umumkan di seluruh sahabat-sahabatnya. Uluf min ashabi menyaksikan peristiwa Ghadir, padahal pengangkatannya tidak melibatkan suara rakyat. Yang ironis adalah justru mereka yang mengatakan bahwa kepemimpinan dipilih dengan syura. Kita lihat pasca wafatnya Ar-Rasul, apakah kemudian ada panitia pelaksana pemilihan atau syura yang kemudian menulis surat ke perwakilan umat Islam di seluruh dunia Islam pada saat itu? Perwakilan dari Yaman diundang, perwakilan dari daerah-daerah diundang, atau cuma dari Mekah diundang, atau cuma di Madinah toh, dan hanya orang-orang tertentu? Apakah kelompok-kelompok besar seperti Ahlul Bait juga dilibatkan dalam syura itu? Loh, ini syura loh ya. Loh, kalian yang berbicara ini syura. Nah, syura ini yang hadir siapa saja? Nah, kalau emang syura harus melibatkan seluruh umat Islam. Kenapa kok tidak ada undangan perwakilan dari luar Madinah, dari Yaman, dari mana-mana? Padahal umat Islam sudah di mana-mana waktu itu. Kenapa yang judulnya Ja'lun Ilahi, Rasul melibatkan hampir semua sahabatnya? Dan sesuatu yang seharusnya melibatkan banyak masyarakat, kok hanya terbatas? Jadi syura wa ma adraka ma syura. Loh, kalau emang syura, ya jalankan syura dengan baik. Ya. Jadi fakta sosial politiknya syura tidak terjadi. Wa ma at-tanazzul.
katakanlah kita terima bahwa ada syuro. Meskipun syuro itu tetap sah, meskipun tidak melibatkan perwakilan umat Islam dari berbagai macam daerah dan juga tidak melibatkan ahlul bait. Katakanlah wa ma'at tanazzul. Oke lah kita terima. Qabul. Oke, berarti sistemnya syuro loh ya. Ternyata khalifah kedua dipilih dengan penunjukan. Berubah polanya. Fakta sosialnya ini loh. Fakta sosial politiknya goyang ini. Kemudian khalifah ketiga dipilih dengan dewan 6 orang. Berubah lagi. Khalifah keempat itu didatangi, didaulat oleh masyarakat yang habis berontak kepada Utsman dan terjadilah peristiwa terbunuhnya Utsman, khalifah ketiga. Masyarakat berbondong-bondong datang ke Ali bin Abi Thalib mendaulat beliau untuk menjadi khalifah. Yang Ali tidak mau. Da'uni wal tamisu ghairi. Enak aja. Kalian habis bunuh khalifah mau ngangkat aku, berarti kalian mau bebankan fitnah ini kepadaku ya. Da'uni wal tamisu ghairi fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuh wa alwan. Pasca pembunuhan Utsman ini terjadi fitnah besar yang kita tidak bisa paham mana yang hak, mana yang batil. Ini warnanya apa, yang kita lihat hijau ternyata kuning, yang kita lihat kuning ternyata biru. Tidak jelas. Suasana fitnah. Fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuh wa alwan. Ya Mali setelah memberikan berbagai macam alasan untuk menolak desakan masyarakat pada saat itu, tapi Imam Ali akhirnya dia melihat bahwa kalau aku tidak berkorban menerima permintaan mereka ini, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi akan hancur. Dia terima menjadi khalifah meskipun dia tahu bahwa setelah aku menerima ini akan ada badai fitnah yang besar, yang taruhannya tidak sedikit. Benar saja, setelah itu terjadi perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan dan banyak perang-perang yang lainnya yang itu korbannya puluhan ribu muslimin. Tidak kecil. Tapi kalau Imam Ali tidak naik, bisa lebih kacau balau lagi umat Muhammad ini. Imam Ali berkorban untuk menghadapi semua fitnah itu. Ya, jadi katanya Islam agama sempurna dan punya konsep kepemimpinan pasca Ar-Rasul, dan konsepnya adalah syuro. Khalifah pertama terpilih dengan syuro terbatas. Yang kedua berubah, sudah tidak syuro, penunjukan. Yang ketiga dewan 6 orang. Di mana syuronya? Yang keempat, anggaplah itu seperti revolusi ya. Kemudian setelah itu terjadi tarik menarik. Sehingga Imam Hasan terpaksa berdamai dengan Muawiyah. Imam Hasan melihat bahwa situasi dan kondisi sedemikian buruknya, kalau saya putuskan tetap berperang dengan Muawiyah, maka umat Muhammad akan hancur. Tapi kehancuran umat ini akan lebih sedikit kalau seandainya saya mengambil opsi berdamai dengan Muawiyah. Diambillah opsi berdamai. Untuk kemudian ketika Muawiyah naik, ada sistem baru yang ditawarkan oleh Muawiyah, yaitu mengangkat putra mahkota, berubah jadi monarki ini ya. Yang asalnya ayatnya wa amruhum syura bainahum. Amruhum syura bainahum, syura terbatas. Kemudian penunjukan, kemudian dewan 6 orang, kemudian revolution, kemudian tarik menarik politik, diplomasi. Ya, perdamaian yang dipaksakan atau perdamaian yang terpaksa untuk kemudian Muawiyah naik dan kemudian membangun kerajaan Bani Umayyah. Dia mengangkat putra mahkota menjadi monarki. Syuro jangan tanya. Wa amruhum syura bainahum, enggak ada sudah. Ya, kemudian dari situ kemudian terjadi dua kekuatan ini berperang, Bani Abbas, Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah diganti dengan kerajaan Bani Abbas. Anak ke bapak juga itu. Ya. Dan kemudian sampai berakhir di era Turki Utsmani. Dan ketika Turki Utsmani jatuh, kerajaan juga, ya, mamlakah juga itu, ya, disebut khilafah. Padahal mamlakah, tidak ada syuro-syuronya itu, anak ke bapak itu. Nah, jadi fakta sosial politik umat Islam
kalau kita tidak melihat konsep imamah, berarti Islam adalah sebuah agama yang tidak punya konsep kepemimpinan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak punya berarti. Orang kalau melihat fakta sosial politik umat Islam tanpa melihat konsep Syiah, maka Islam ini adalah agama yang tidak sempurna. Karena apa? Tidak punya konsep kepemimpinan pasca Rasul. Tidak punya cara untuk memilih pemimpin pasca Rasul. Buktinya fakta sosial politiknya seperti ini, berubah-ubah cara memilih pemimpin, berkecamuk, tarik menarik, tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan. Dan setelah Turki Utsmani, bahkan sekarang ini umat Islam bahkan tidak punya pemimpin sudah, sampai pada titik living without leader, hidup tanpa pemimpin. Ini hampir 2 miliar loh jumlahnya. Pemimpinnya siapa umat Islam? Umat Muhammad ini loh, yang wa amruhum syura bainahum. Pemimpinnya siapa? Haji Gumilang. jadi fakta sejarahnya sampai pada titik sehingga konsep yang dipaksakan syuro ini, yang bahkan Rasul tidak pernah jelaskan syuronya seperti apa ini, ya, ini akhirnya berakhir pada titik sampai umat Islam tidak berdaya untuk berbicara tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Tidak punya, tidak ada, sudah hilang, gone. Bahkan tidak bisa memilih pemimpin, caranya tidak punya. Jadi bahkan sekarang ini kalau seandainya umat Islam diberi kekuasaan, gimana memilih pemimpinnya tidak tahu, pakai cara apa ini, tidak punya konsepnya. Layakkah agama yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kemudian bahkan tidak punya sistem untuk memilih pemimpin. Ya kalah dengan demokrasi ini. Demokrasi ini jelas ini cara memilih pemimpinnya. Indonesia ini, sistemnya jelas. Sistem dibangun manusia nih. Sepertinya kalau mau dibandingkan dengan sistem yang tidak diatur itu, Zeni ini jelas ini. Seorang mau nyalon ada kriterianya, cara pemilihannya, pembagiannya, bagaimana perwakilan, ini jelas teratur. Islam punya itu. Kalau seandainya katanya syuro. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Islam ini adalah agama sempurna adalah ketika konsep kepemimpinannya imamah. Sejak awal sudah jelas siapa yang menggantikan Rasul. Jadi sudah tidak perlu orang melakukan hal-hal yang aneh, kemudian merubah pola dengan berbagai macam pola setiap saat berubah sehingga mereka gamang, bingung, terlibat konflik, tidak punya rujukan kemana. Tidak, Rasul sejak awal sudah, bahkan sejak masa hidupnya sudah berulang menunjukkan Ali berkali-kali. Khalifati, akhi, wasiyi, warithi, waziri, itu dalam banyak kesempatan. Sebenarnya sudah jelas bagi umat ini. Ya, bahkan siapa-siapanya setelah Ali, siapa ini siapa, to the end of day sudah jelas. Jadi Islam bukan hanya tidak punya konsep kepemimpinan, tapi punya kejelasan tentang siapa-siapanya. Satu dilanjutkan dengan yang lain, jelas, clear. Oke? Dan bahkan kalau kita mau kembali untuk bersatunya Ahlus Sunnah dan Syiah, di Ahlus Sunnah juga ada banyak riwayat sahih yang Rasul berbicara tentang 12. Al-A'immah min ba'di 12 atau al-khulafa min ba'di 12. Ya, agama ini akan tetap tegak selama ada 2 pemimpin, 2 khalifah. Itu dalam Syiah Ahli Sunnah angka 12 ini confirm. Loh kok bisa angka 12 confirm kemudian 12-nya siapa tidak ada yang tahu? Lah, ya pasti ada yang buang itu nama-nama itu. Ya tidak mungkin lah. Masalah yang paling penting, orang Rasul bicara tentang ahkamul wudu, mubtilatul wudu, catatannya ada. Tapi Rasul bicara pemimpin selaku 12 dan kemudian tidak ada yang bisa sebut namanya. Lah, ya apa? Ya, padahal ini konsekuensinya Anda kemainan ya. Ini konsekuensinya sama dengan Anda menggugurkan Islam sebagai agama sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, akan
gugur ini. Tidak pakai dalil nih, pakai fakta sosial dan politik. Dan sebuah prinsip di Al-Quran yang menyatakan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Dua hal ini kalau kita gabungkan dan dengan kacamata, bukan imamah, maka Islam sama dengan tidak punya konsep kepemimpinan di dalamnya. Dan berarti bukan agama yang udah main mahal konsekuensinya. Oke. Yang menarik lagi, mereka ini kan tidak bisa menolak peristiwa Ghadir kan. Tapi sebagian mereka berusaha untuk mentakwil makna man kuntu maulah fahadha aliyun maulah yang diumumkan di depan puluhan ribu itu hanya Rasul menyatakan bahwa siapa yang mencintai barang siapa yang aku adalah kekasihnya maka Ali adalah kekasihnya ya agak aneh ya, tapi it's okay, enggak apa-apa kita terima itu. Oh, masalah kekasih ya, jadi Rasul mengumpulkan semua itu hanya untuk mengumumkan bahwa Ali adalah barang siapa yang cinta kepadaku maka dia juga harus cinta kepada Ali, gitu ya, oke, qabul, kita terima. Rayyid, mafi muskilah, kita terima. Doanya Rasul pasca pengangkatan Imam Ali, garis itu. Allahumma wali man wala. Doa garis ini. Rasul mengaitkan dengan Allah. Allahumma wali man wala wa'adi man ada. Musuhi siapapun yang musuhinya. Dari doa ini siapapun yang bermasalah dengan Ali bin Abi Thalib, kalau orang mau ikut Rasulullah harus dipinggirkan siapapun yang musuhi Ali bin Abi Thalib. Wa'adi. Loh, ini doanya pun doa politik. Allahumma wali man wala wa'adi man ada wansur man nasara wakhdhul man khadala. Yang tinggalkan Ali tinggalkan juga. Loh, ini doanya sudah garis dari Rasulullah. Ya berarti kalau sampai Imam Ali yang termarginalkan, berarti orang-orang tidak ikut Rasulullah. Gitu aja sudah. Sudah, kalaupun man kuntu maula fahadha aliyun maula kita terjemahin dengan cintalah, is okay lah, padahal jelas bukan. Doanya wali man wala, adi man ada. Jadi orang ketika ada Ali dan yang lain, kalau mau ikut Rasul semuanya harus ikut Ali bin Abi Thalib berdasarkan doa yang ada di Ghadir itu. Wali man wala wa adi man ada wansur man nasara wahdhul man khadala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang mukjizat yang lain tentang Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Bahkan urusan sampainya fadail Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada kita itu juga by mukjizat. Saya akan cerita. Ada sosok yang bernama Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi Al-Basri Al-Lughawi. Khalil bin Ahmad Farahidi Al-Basri, maksudnya lahir di Basrah dia ya. Al-Lughawi wan Nahwi Asy-Syahir ya, dia ahli bahasa dan ahli nahwu. Lahir kapan? 100 Hijriah. Jadi dia lahir di paruh pertama abad kedua Hijriah. Di awal-awal abad kedua Hijriah, lahir 100 Hijriah. Siapa namanya? Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi Al-Basri Al-Lughawi An-Nahwi Asy-Syahir. Oke. Ceritanya ditanya dia ini. Su'ilal Khalil ibn Ahmad an Amiril Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Ditanya, dalam pandanganmu ya Ali itu seperti apa? Ditanya dok. Kita lihat ya. Apa jawaban dia? Madza aqul fi rajulin. Dia menunjukkan rasa takjub. Apa yang bisa aku ucapkan tentang seorang laki-laki? Madza aqulu fi rajulin akhfa a'da'uhu fadailahu hasadan.
yang musuh-musuhnya berusaha untuk mengubur, membuang, menutupi berbagai macam keutamaannya karena iri. Madza aqul fi rajulin ahfa a'da'uhu fadailuhu hasadan wa ahfaha muhibbuhu khaufan, dan para pecintanya juga terpaksa menutup berbagai macam fadailnya karena takut. Ada zaman-zaman tertentu orang cukup namanya Ali saja cukup untuk dibunuh. Apalagi bicara tentang fadail Ali bin Abi Thalib, habis. Kata Khalil bin Ahmad, apa yang bisa aku ucapkan tentang seseorang yang musuh-musuhnya itu berusaha untuk mengubur, menutup, membuang fadailnya karena iri, dan para pecintanya juga tidak bisa mengungkapkan fadailnya karena takut harga nyawanya itu, satu fadilah Ali bin Abi Thalib. Tapi wa dhahara min baini dhain wa dhain ma mala'al khafiqain. Tapi kok bisa? Harusnya satu fadilah Ali bin Abi Thalib gak sampai ke kita. Tapi meskipun upaya dari yang musuhnya seperti itu, dan upaya dari para pecintanya yang seperti itu, yang tidak bisa mengungkap karena harganya adalah nyawa mereka, tapi kok bisa fadailnya itu mala al khafiqain, di mana-mana ada. Tangan siapa itu? Kok bisa? Padahal pecinta Ali seperti Ibn Sikit yang kerja untuk Al-Mutawakkil Al-Abbasi, ketika ditanya, ya Ibn Sikit, mana yang lebih mulia menurutmu, dua putraku yang kamu ajari ini atau Al-Hasan Al-Husain? Tak kuat Ibn Sikit mau bandingkan dua putranya dengan Al-Hasan Al-Husain. Dikatakan Qambar, ya, itu hamba sahayanya Ali, Qambar pelayannya Ali, jauh lebih mulia daripada kedua anakmu dan ayahnya. Sudah tidak kuat sudah, karena coba tak tanya, tidak apa-apa, tak ajari anakmu, tapi kamu tanya, berarti kamu harus dapat jawaban yang tegas. Ibnu Sikit ini ketika mengunggulkan Al-Hasan Al-Husain atas kedua putra Mutawakkil, dia dibunuh dengan cara lidahnya ditarik dari belakang lehernya, dilobangi lehernya dan lidahnya ditarik dari situ, mati seperti itu. Dan orang-orang seperti Ibnu Sikit itu banyak. Anda kan kenal Maitham At-Tammar, ya, itu juga mati karena menyebutkan fadail Ali bin Abi Thalib. Dan banyak orang-orang seperti Maitham Tammar dan Ibnu Sikit dalam sejarah ini. Tapi kok bisa fadailnya sampai, kok bisa berita tentang bahwa dia lahir di Ka'bah sampai mutawatir nih? Harusnya tidak sampai ke kita itu. Jadi sampainya fadail Ali bin Abi Thalib kepada kita itu bagian daripada al-mu'jizah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum. Oke. Sekarang saya akan sampai pada hal yang penting. Agama ini disampaikan oleh Ar-Rasul dengan dakwah. Agama ini juga akan berlangsung dan bertahan dengan dakwah. Ya kan? Kalau kita lihat, Allah SWT itu menjadikan sarana sampainya risalah ke umat manusia dengan dakwah. Mengutus para nabinya, para rasul, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh diskusi, debat boleh, asal ahsan loh ya. Asal diskusi dan dialog-dialog yang bermanfaat, yang elegan, yang penuh dengan kesantunan dan saling menghormati. Jadi agama ini harus dengan dakwah. Nah, karena itu tanggung jawab kita sebagai pengikut Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kita juga harus mendakwahkan agama ini. Permasalahan umat manusia itu permasalahannya bukan dari sisi Tuhan. Nah, ini penting ini ya. Ini mungkin bagian akhir ini.
Dari sisi Tuhan tidak ada kekurangan, tidak ada catatan, tidak ada keluhan. Tuhan sudah menurunkan agama, petunjuk, dia memberikan petunjuk, ini sudah jelas sudah. Malaikat itu ya, ketika Allah di Al-Quran berkata inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat tanya kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, bayangkan ketika Allah menciptakan khalifah, kemudian malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini orang-orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Ataj'alu, ini di Al-Quran ini, sudah bukan riwayat ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertakdis, bertasbih padamu. Kalau kamu ciptakan manusia ini, mereka akan melakukan kerusakan dan penumpahan darah. Tapi kan Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dijawab abstrak. Aku mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui. Malaikat kemudian mau sujud kepada Adam alaihissalam. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bukan ini yang hendak saya ceritakan. Yang hendak saya ceritakan adalah ternyata protes malaikat itu atau kekhawatiran para malaikat itu sampai sekarang masih aktual, masih relevan. Umat manusia masih melakukan kerusakan dan masih menumpahkan darah. Kita saksikan ini. Ya, apalagi setelah kita lihat 2 tahun genocide di Gaza. Dan sebenarnya sejarah umat manusia tidak pernah kosong dari penumpahan darah itu. Jadi kalau kita lihat khalifahnya apakah sudah turun? Loh kan ini kan ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, makanya saya katakan ini pembahasan paling penting ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat langsung tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tetapi yang Tuhan tahu dan malaikat tidak tahu, ternyata kekhawatiran malaikat sampai sekarang masih berlangsung. Sebagian orang akan bertanya, ini yang benar Tuhan atau malaikat ini? Kalau fakta dan realitanya, sekarang malaikat masih benar. Dan kita belum melihat qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kita belum melihat buktinya. Loh ini kan fakta dan realita kan? Apa umat manusia sekarang sudah damai, tenang, tidak ada pembunuhan di mana-mana? Damai, adil, sejahtera semuanya. Enggak kan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi seakan-akan malaikat masih protesnya itu masih relevan, masih. Loh sampai sekarang enggak deh? Sementara khalifah yang Allah kirim bukan hanya Adam, Nuh, Ibrahim. Ini yang saya sebut yang top-top loh ya, yang ulul azm. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Sayyidul Wujudi Muhammad, salawat. Yang top sudah diutus. Pertemuan darah berhenti enggak, malah setelah beliau wafat langsung ada tarik menarik, malah rumah putrinya didobrak. Lah terus apa ini obatnya umat manusia ini? Sebaik-baik khalifahnya sudah turun dan 50 tahun pasca wafatnya beliau, cucunya dibantai di Karbala, dicincang. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, berlangsung. Sementara stok orang-orang hebatmu ya Allah sudah kamu kirim semua ini ya. Yang topnya sudah kamu kirim. Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sudah kamu kirim.
Nah, terus kok masih? Di mana masalahnya ini? Ternyata saya kebetulan ada dosen kita ya, Pak Subhan ini. Saya akan ambil jawabannya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Dalil Al-Idrus. Tahun 2019 ya, confirm sudah ya, 2019 ya. Itu ziarah, dan ketika di makam Imam Humaini, orang-orang yang ustadznya lah ya, dikasih kesempatan untuk memberikan speech di depan makam Imam Humaini. Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Ustadz Hasan Dalil Al-Idrus. Boleh jadi beliau menyampaikan hal biasa, tapi saya catat sebagai hal yang luar biasa. Karena itu jawaban bagi ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Saya jelaskan dengan bahasa saya ya, bukan dengan bahasa beliau, sehingga tidak kayak riwayat ya. Kan kalau riwayat saya harus jaga kalimat per kalimatnya ya. Jadi ini saya nukilan bebas saja ya, supaya saya tidak zalim kepada kalimat-kalimat beliau yang beliau sampaikan. Karena saya tidak mengingat secara detail kalimat-kalimat, tapi kontennya, isinya saya ingat benar. Dan ini kontennya, makanya saya jelaskan dengan bahasa saya. Ketika menghadap, ini kan kita sudah ke semua imam kan, Imam Ridho sudah, yang maksum-maksum sudah semua kita. Ini kita ke imam yang tidak maksum, Imam Humaini, yang Humaini. Ustadz Hasan waktu itu berbicara begini, kalau kita mau berbicara kemuliaan antara Imam Humaini dengan Imam Hussein umumnya, antara langit dan bumi, tidak bisa dibandingkan. Imam Hussein afdal. Di mana Imam Hussein dan di mana Imam Humaini. Tapi kenapa Imam Hussein dengan segala kemuliaannya terbantai di padang Karbala, sementara Imam Humaini meraih kejayaan? Saya ulang pertanyaannya. Terangannya saya ulang. Jika kita berbicara tentang kemuliaan antara Imam Hussein alaihissalam dan Imam Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, bainas sama'i wal ard. Al-Husain fis sama' wal Humaini fil ard. La yuqas, tidak bisa dibandingkan. Tapi kenapa Imam Hussein terbantai di Karbala, tidak punya pengikut segelintir? Imam Humaini disambut dan mengalami kejayaan. Why? Beliau mengatakan bahwa urusan kebenaran ini harus terjadi kesenyawaan antara imam dan umat. Saya mau kasih contoh. Ini contoh dari saya ini. Sholat jamaah. Seandainya Habib Abdillah mau sholat jamaah, makmumnya Pak dosen sama Habib Hamid. Jadi tidak sholat jamaah. Antum, jadi dia nerima antum sebagai imam, antum juga mau jadi imam, makmumnya 2 orang. Jadi tidak sholat. Sholat jamaah jadi.
Kalau antum mau jadi imam, kemudian semua ini mau jadi makmum antum. Antum Abdullah bin Aqil jadi imam, makmumnya yang hadir ini semuanya. Antum mau jadi imam dan mereka mau jadi makmum. Sholat jamaah bisa terjadi enggak? Terjadi. Sekarang imamnya Rasulullah. Sudah bukan Abdullah ya. Rasulullah imamnya. Tapi enggak ada yang mau jadi makmum. Sholat jamaah jadi apa enggak? Rasulullah loh. Imamnya Rasulullah tapi enggak ada makmumnya. Bisa enggak sholat jamaah? Enggak bisa. Jadi ukurannya itu bukan hanya pada imam ya, makmum juga penting itu ya. Dan ini antum akan sadar betapa mazlumnya Ahlul Bait alaihimussalam. Mereka dengan segala kemuliaannya ditinggal begitu saja. Tidak ada yang setia dengan mereka. Orang-orang semulia Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, orang semulia Ali bin Abi Thalib ditinggal. Tidak ada yang setia dengan beliau. Padahal sudah diangkat di Ghadir loh ya. Tapi tidak ada yang setia dengan Ghadir. Ya ketika imamnya ada, makmumnya tidak ada, sholat jamaah tidak jadi. Sholat jamaah loh, apalagi memimpin sebuah umat, sebuah masyarakat. Kalau makmumnya tidak mau, umatnya tidak mau dipimpin, ya tidak jadi. Dan agar seorang imam itu dapat makmum, seorang imam dapat umat ini keputusannya bukan di tangan Tuhan, di tangan umat itu sendiri. Ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi mataharinya sudah aku kirim, imamnya sudah aku kirim. Apakah keadilan akan tegak, pertumpahan darah berhenti, fasad berhenti, bergantung kepada kalian. Kalian mau tidak jadikan ini pemimpin? Kalau ketika ada Ibrahim, kalian pilih Namrud, pertumpahan darah jalan terus. Ketika ada Musa, kalian pilih Fir'aun, pertumpahan darah dan penjajahan akan jalan terus. Kalau ada Ali, kalian pimpin yang lain-lain, ya kacau balau yang terjadi. Kalau ada Hussein dan kalian pilih Yazid, ya kalian akan dijajah, kalian akan dibunuhin. Karena itu kita sekarang harus kembali ke pesannya, ke wasiatnya Imam Khomeini, bukan ke wasiat Rasulullah. Kaget kan? Wah, orang Syiah semakin sesat ini. Ya. Jadi kita harus Imam Khomeini. Jadi keterangan Ustaz Hasan dari tadi mengatakan bahwa Imam Khomeini tidak lebih mulia daripada Imam Husain, tapi umatnya Imam Khomeini jauh lebih mulia daripada umatnya Al Husain pada saat itu. Umat Muhammad yang ada di zaman Imam Khomeini jauh lebih luar biasa ketimbang umat Muhammad yang ada di zaman itu. Karena mereka mau membela Al-Imam Al-Khomeini. Jadi itu sholat jamaah, jadi itu umat, jadi itu imam. Sahih? Oke. Dan selama umat tidak kembali kepada pemimpin yang semestinya, ya selamanya umat ini akan dijajah, selamanya umat ini akan melihat kerusakan dan pertumpahan darah. Kapan keadilan akan tegak? Ketika umat mau menerima imam itu. Karena itu Imam Khomeini sebelum beliau wafat, beliau sudah nulis wasiat. Pemimpin revolusi loh ya. Dia sudah dilulukan oleh jutaan rakyat Iran. Timur dan Barat gentar dengan beliau ini. Perang 8 tahun dipaksakan, tidak bisa mengalahkan Al-Imam Al-Khomeini. Tidak bisa mengalahkan Iran. Ya. Dan sebelum beliau meninggal, beliau menulis wasiat. Dalam wasiatnya itu ada sesuatu yang ditaruh di pertama, muqaddimatul wasiyah. Kayak preambulnya begitu. Sebelum ngomong tentang Iran dan lain-lain, muqaddimatul wasiyah. Apa wasiatnya Imam Khomeini? Nah, ini pengikut sejati, ini umat sejati.
Jadi sebelum bicara tentang negara, tentang ekonomi, politik, tentang yang lain-lain tentang negara ini, padahal ini pemimpin tertinggi sebuah negara loh ya, yang kaya raya, yang sumber daya alamnya luar biasa. Sebelum ngomong yang lain-lain, di muqaddimah wasiatnya itu ketika dibaca oleh Sayyid Ali Al-Khamenei pasca wafatnya beliau, qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, yang pertama dia ngomong, dia berwasiat seperti wasiatnya Rasulullah. Karenanya kan kita ikut wasiatnya Imam Humaini, karena Imam Humaini tidak nulis wasiat sendiri, dia menulis ulang wasiatnya Rasulullah. Apa judulnya? Haditsus Tsaqalain hujjatun 'alal basyariyah. Haditsus Tsaqalain hujjatun 'alal. Hadis Tsaqalain itu hujjah itu bagi umat manusia. Jadi kalau umat manusia tidak setia dengan ini, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Saya bacakan saja. Tidak panjang ini. Wala budda minat tadhkir bihadhil haqiqah. Saya harus menyebut hakikat ini. Wahiyya anna hadits ats-tsaqalain mutawatirun baina jami'il muslimin. Dia sudah tidak bicara sunnah Syiah bahwa hadis tsaqalain yang Rasul ngomong inni tarikun fikum tsaqalain kitabullah wa itrati ahli baiti ini mutawatir di tengah-tengah seluruh muslimin. Tidak ada sunnah, tidak ada Syiah. Wa qad nuqila fi kutubis sunnah minas siyai sitta ila al-kutubil ukhra. Dinukil baik dalam Syiah Sittah maupun dalam kitab-kitab yang lainnya bi alfadhin mukhtalifah wa fi mawarida mutakarrirah, dengan berbagai macam redaksi di berbagai macam tempat, mutawatiran an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mutawatir dari ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini kemudian pesan beliau. Wa hadzal hadits asy-syarif hujjatun qati'atun ala jami'il bashar. Hadis ini, wasiat dari Rasulullah ini adalah hujjah yang qati'ah, yang tidak bisa ditolak untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk muslimin, tapi untuk seluruh umat manusia. Semua akan bertanggung jawab. Kenapa kalian meninggalkan wasiat utusanku ini, sebaik-baik utusanku ini? Secara umum hujjah bagi seluruh umat manusia, tapi secara khususan muslimil madzahib al-mukhtalifah. Ini hujjah bagi seluruh muslimin dari berbagai macam mazhab, tidak peduli mazhabnya itu apa. Kemudian wajibu ala kullil muslimin alladzina tammatil hujjah alaihim ay yuqaddimul ijaba an dzalik. Wajib bagi setiap orang muslim ketika hujjah ini, wasiat ini sampai kepada mereka, mereka harus memberikan jawaban. Apa yang kamu lakukan terhadap wasiat ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Kemudian ini bagian terakhirnya, wa idza kana min udhrin lil jahilin ghairil muttaliin fala udhra li ulama'il madzahib. Kalau kemudian tentang wasiat ini kita bisa berikan excuse kepada orang-orang yang tidak tahu, kepada al jahilin, tapi tidak bagi para ulama yang tahu. Tidak ada excuse. Mereka bertanggung jawab. Wa idza kana min udhrin lil jahilin ghairil mutalliin, yang tidak tahu, fala udhra li ulama'il madzahib. Ini tanggung jawab semua ulama ini. Tidak ada sunnah, tidak ada Syiah hadis tsaqalain itu. Ya, dan kalau kita lihat dari seluruh umat Muhammad, satu-satunya kelompok yang menjunjung tinggi wasiat ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Nah, sebagai penutup ya, ini kan kita melihat ada gonjang-ganjing kan di negerinya Imam Humaini ini kan. Ya, ini sekaligus ambil ucapan dari saya dan saya pertaruhkan reputasi diri saya. Apakah yang saya ucapkan ini benar atau salah? Sekarang kan orang melihat adanya ujian seperti ini, orang kemudian jangan-jangan nanti jatuh, jangan-jangan kalah, jangan-jangan ini. Saya akan ucapkan dengan penuh keyakinan. Karena negeri ini adalah satu-satunya negeri yang benderanya adalah ats-tsaqalain. Negeri yang menjunjung tinggi wasiat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya itu bahkan tidak mikiriran. Dalam wasiatnya yang pertama kali disebut haditsus tsaqalain hujjatun 'alal basyariyah. Negaraku
boleh. Tapi hadis Tsaqalain hujjah 'alal basyariyah. Saya kaitkan juga, jadi pertanyaannya, apakah nanti ini akan kalah atau menang? Pasti menang Iran. Apakah musuh-musuhnya bisa menggulingkan? Tidak bisa menggulingkan Iran. Why? Kenapa? Saya akan bawakan ini. Karena dia satu-satunya pemegang bendera Ats-Tsaqalain. Satu-satunya kekuatan di dunia yang memegang bendera Ats-Tsaqalain. Ya. Rasul pernah, ini diantara fadail Ali bin Abi Thalib, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Jadi posisimu ya Ali di sisiku persis seperti posisi Harun di sisi Musa. Musa dan Harun pertarungannya dengan siapa? Dengan Fir'aun. Ya. Fir'aun kalah apa menang dengan Musa dan Harun? Tenggelam, pakai tongkat lagi. Tongkat kayu lagi. Seseorang yang kekuasaannya itu sampai mengizinkan dia untuk ngaku Tuhan loh. Fir'aun ngaku Tuhan, kenapa? Karena emang semua di bawah kekuasaannya. Sampai ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ya, dipermalukan sama Allah. Di puncak kepongahannya dia mati tenggelam oleh laut yang dibelah oleh tongkat kayu Musa. Dan Allah di Al-Quran berkata, antuma kepada Musa dan Harun. Dalam pertarungannya dengan Fir'aun, Allah berkata, antuma, kalian, ini yang saya baca ini Al-Quran. Musa dan Harun, antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kamu berdua, hai Musa dan Harun, dan siapapun yang mengikuti kalian berdua, kalian pasti menang. Dan sekarang ada Fir'aun yang bernama Trump. Berhadapan dengan pengikut Ats-Tsaqalain. Pemimpinnya adalah As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Al-Quran mengatakan tentang Musa dan Harun, antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Musa dan Harun yang Rasul berkata, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Jadi di zaman Ar-Rasul, Harun dan Musanya adalah Ar-Rasul dan Ali bin Abi Thalib. Tentang Harun dan Musa Allah berkata, antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kalian berdua dan siapapun yang mengikuti kalian pasti menang. Dan sekarang ini As-Sayyid Ali Al-Khamenei adalah representasi dari orang yang ittaba'ar Rasul wa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan pasti antuma wa manittaba'akumal ghalibun, ya. Jadi lihat apakah kebenaran ayat ini yang akan terwujud atau ada hal-hal lain yang di luar pemahaman kita. Tapi saya mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa siapapun yang mengikuti Muhammad dan Ali, pastilah mereka menang. Asadallahu ayyamakum, tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.